brilliant can do it. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan KKN inovasi mandiri kita dengan membuat beberapa inovasi makanan yang bisa dijual, yaitu 1, kering tempe, 2, serundeng, dan yang terakhir bumbu pecel. Nanti kita bisa buat, kita estimasi harganya, terus kita estimasi harga jualnya. Oke, sekarang langkah pertama adalah kita membeli bahan-bahannya dulu. Oke, sudah sampai kiosnya, mari kita cari alat dan bahannya. Oke, kita sudah dapat semua alat dan bahannya. Mari kita mulai masak. Kita udah dapat alat dan bahannya. Kita sudah dapat semua bahan-bahan yang diperlukan juga. Jadi, mari kita mulai dari alat dan bahannya dulu. Oke, ini bahan-bahan untuk membuat kering tempe. Jadi untuk kering tempe, di sini saya sudah menyiapkan 9 buah tempe. Tempe ini sesuai selera ya, tapi karena tempe lagi murah jadi saya beli agak banyak. Lalu 150 gram gula jawa, 10 cabai merah yang besar, lalu cabai rawit sesuai selera, 3 butir bawang merah, ini saya sudah potong-potong, 3 siung bawang putih saya juga udah potong-potong, setengah sendok teh garam atau sesuai selera, 1 sendok teh bumbu kaldu, Royco, Masako sesuai selera, minyak goreng, dan juga kemiri. Lalu untuk sambal pecelnya, bahan-bahannya di sini ada 500 gram kacang tanah, 10 siung bawang putih, 50 gram cabai rawit atau sesuai selera, 50 gram cabai keriting, lalu asam jawa, berapa lembar daun jeruk, 2 ruas kencur, 250 gram gula jawa, dan garam secukupnya. Lalu terakhir untuk serundeng, bahan-bahannya 2 buah kelapa parut yang sudah diserut setengah, ini harus setengah tua ya. Lalu 6 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh kunyit, cabai merah dan cabai rawit sesuai selera, daun jeruk, ketumbar, garam, dan gula. Oke, saya sudah ganti baju ke baju biasa. Jadi sekarang kita lanjutkan. Masakan pertama yang akan kita buat adalah serundeng. Berikut alat dan bahannya. Hal yang pertama dilakukan adalah masukkan bahan-bahannya, bawang putih, bawang merah, lombok, cabai besar, kecuali daun jeruk, dan gula jawanya. Nanti gula jawanya ini bukan ditumbuk, tapi dipotong kecil-kecil, iris kecil-kecil. Serundeng ini adalah makanan khas Indonesia. Ada beberapa keunikan ya. Kalau di Malaysia, kalau kata serundeng berarti merujuk ke arah abon sapi atau abon ayam. Kalau di Indonesia, kata serundeng itu sudah pasti merujuk ke parutan kelapa yang diasar, disangrai. Nah, tapi kecuali di Kepulauan Riau, kalau di Kepulauan Riau, kata serundeng itu berarti abon sapi dan abon ayam. Mungkin karena pengaruh daerah banyak orang Melayu di sana. Nah, ada juga sedikit lucu kalau di Sumatera Barat, kata serundeng itu bukan kelapa, tapi serutan kentang dan ubi. Oke ya, kita udah masukkan ini. Lalu masukkan sedikit kunyit sesuai selera. Masako sesuai selera. Ketumbar bubuk sesuai selera. Lalu jangan lupa garam. Sekarang kita ulek. Aduh, lama yo. Saya sarankan kalau Anda punya blender, pakai blender saja lama. Atau memang karena saya yang tidak tahu ulek.
Tapi memang kalau ngulek sama blender lebih lebih kerasa di ulek sih. Tapi kalau blender lebih baik blender sih. Oke, setelah cukup lama kita kira telah selesai mengulek bumbu-bumbunya. Jadi langkah pertama adalah nyalakan kompor, naikkan wajan seperti manusia normal. Lalu masukkan minyak goreng. Tidak usah terlalu banyak. Ingat, minyak gorengnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, bukan jadi serundeng, malah jadi minyak kelapa. Lalu masukkan daun jeruk. Oke, di saat minyaknya sudah mulai panas, kita tambahkan bumbu yang tadi kita sudah ulek. Tumis hingga sudah dirasa wangi. Ini tidak ada gagangnya, jadi saya pakai kain panas. Oke, jika dirasa sudah mulai harum, langkah berikutnya masukkan kelapanya. Campur. Tahu nggak setengah susahnya masak serunding? Pelan sedikit gosong. Oh, baru panas lagi, saya tidak kain lebih besar. Ini sebenarnya serundeng kalau Anda kayak sedikit, Anda bisa nambah daging loh, enak. Bisa daging rusa, daging sapi, daging ayam juga bisa. As long as it's halal. Oke, setelah cukup lama kita aduk dia. Sudah tercampur rata, sudah matang. Jadi kita sekarang kita pindahkan ke sebelah. Panas 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 panas. Ada makanan pertama sudah jadi. Mari kita lanjut ke makanan kedua. Oke. Makanan berikutnya yang kita akan buat adalah kering tempe. Makanan tradisional ini sudah sering sekali kita dengarkan. Jadi tanpa basa-basi, langkah pertama memotong tempenya. Pertama, guys, potong tempe menjadi 4 bagian. Kira-kira seperti itu. Saya akan memotong semuanya dulu. Nanti kita ketemu di step selanjutnya. Oke, kita sudah selesai memotongnya. Jadi lumayan banyak. Jadi kita lanjut ke next berikutnya. Ulek bumbu. Masukkan semua bahan.
Tumbuk. Oh, ulang. Sudah selesai memotong tempenya, sudah selesai mengeluk bumbunya. Sekarang saatnya goreng tempenya. Naikkan wajan, nyalakan kompor seperti manusia normal. Masukkan minyak. Kurang. Ya kira-kira segitu. Minyaknya sudah mulai panas. Jadi oke, setelah matang angkat, tiriskan, taruh di wadah. Ulangi terus sampai tempenya habis ya. Setelah setiap langkah dilakukan, maka langkah yang terakhir adalah menumis tempenya dengan bumbunya. Pertama masukkan minyak goreng. Kemudian masukkan bumbu yang tadi kita sudah buat. Empat lembar daun salam. Setelah ditumis cukup lama, sekarang kita tambahkan bahan utamanya, yaitu tempe yang sudah kita goreng tadi. Ya, sekarang sudah jadi, tinggal kita angkat saja. Sudah jadi. Sekarang tinggal kita bungkus saja. Setelah serundeng dan kering tempenya jadi, sekarang kita pindah ke makanan terakhir, yaitu bumbu pecel. Langkah pertama, masukkan minyak goreng secukupnya. Sekarang masukkan kacangnya. Lalu masukkan bawang putih, cabai merah, dan lombok. Tumis sebentar. Daun jeruk dan kecurnya terakhir ya. Oke. Sekarang sudah sore. Waktu menunjukkan sudah jam 5 lebih. Tapi kita masih dengan masakan ketiga ini, karena kita baru selesai goreng kacang, kita baru selesai bumbunya, kita baru siapkan bumbunya. Ini kacang baru selesai digoreng. Jadi langkah berikutnya, masukkan kacang dan bumbu yang sudah digoreng sedikit demi sedikit. Ini ulek sampai halus dan lama. Editor skip. Buset, sudah setengah 7 malam. Dari jam 10 kah? Sampai jam berapa nih? Dari jam berapa tadi? Setengah 10, sekarang sudah setengah 7 malam.
ini tinggal sedikit dia punya yang diulek, cuma dia masih harus ulek 1 kali lagi supaya tambah halus. Makanya kalau punya blender saja. Oke, sekarang sudah jadi hasilnya. Kita sudah membuatnya dan kita sudah membungkusnya, kering tempe, serundeng, dan bumbu pecel. Jadi kita akan estimasikan keuntungan kita kalau kita sengaja menjualnya. Jadi kering tempe tadi modal kita 25.000, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Kalau kita jual 1 5.000, kita dapat untung 15.000 dari kering tempe. Jadi tadi serundeng itu modalnya 25.000 juga. Jadi jadinya 14 bungkus 25.000. Kalau seandainya satunya aja kita jual 4.000, maka kita dapatnya 56. Berarti kita untung 120%. Oke, kalau dari bumbu pecel tadi dia punya modal 35.000. Kita dapat 7 bungkus. 3 4 5 6 7 bungkus. Biasanya dijual 10.000, tapi kita jual aja 7.000. Kalau 7 kali 7 49, maka kita untung 14.000. Jadi semua dari sini kita bisa dapat untung lebih dari 50.000. Untung 14.000, 15.000, 20 ya, lebih dari 50.000 untungnya. Jadi sekarang waktu sudah menunjukkan lewat jam 8. Ini menjadi kegiatan kakek kita yang salah satunya yang paling lama, karena kita membuat 3 sekaligus. Dan ini juga bisa menjadikan ide bisnis di kala pandemi, karena makanan-makanan seperti ini menurut saya pasti laku sih, dan ini bisa tahan lama juga, bisa sekitar 3 sampai 5 hari. Oke, jadi begitu saja kegiatan kita hari ini. See you next video. Brilliant, pamit. Bye.